Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mifal Jana dari kelas 11 HPD 2. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang VPN tunneling. Lalu kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dari VPN tunneling. Nah, jadi VPN tunneling itu merupakan virtual private network secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhana ketika kita terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimiliki secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Saja di sini kita setup topologinya, lalu di sini kita klik kanan, lalu kita pilih network. Nah, untuk namanya di sini kita pakai yang ISP. Untuk typingnya di sini kita pakai yang .NET. Kalau sudah, kita bisa save. Lalu kita bisa tambahkan 2 router. Lalu di kemo optionnya kita hapus. Kalau sudah, kita bisa save. Lalu kita juga tambahkan 1 router lagi. Oh, salah. Lalu kita scroll. Lalu untuk kemo optionnya kita hapus. Kalau sudah, kita bisa save. Nah, di sini kita sambungkan dari ISP ke router-router ini. Sini. Lalu kalian bisa klik kanan, lalu edit. Lalu di sini untuk typingnya kita pakai yang Bezier. Lalu kita juga tambahkan 2 VPC. Kanan. Lalu kita klik VPC. Nah, di sini VPC 1. Lalu di sini kita sambung ke pusat. Kita save. Lalu kita tambahkan VPC 2. Lalu kita save. Lalu kita sambungkan ke cabang. Nah, lalu kita nyalakan kedua routernya. Lalu kita buka routernya. Lalu di sini kita bisa login. Di sini juga kita login. Lalu kita perbesar saja di sini. Lalu kita cek IP router pusat. Nah, di sini kita ke cabang terlebih dahulu. Di sini kita ketik IP address. Nah, di sini IP-nya yaitu 102. Nah, di sini kita coba ke router pusat. Nah, di sini kita coba ketik IP address screen. Nah, di sini IP-nya yaitu 100. Nah, ini IP-nya yaitu 100, kalau cabang IP-nya yaitu 102. Kalau tadi cabang itu sebentar, kalau cabang itu 102. Nah, di sini kita coba ping di pusat dulu. Ini sudah bisa. Nah, di sini kita langsung saja ke inbox router cabangnya. Nah, ini tidak perlu pakai roamon karena dia itu langsung terhubung ke SP-nya. Di sini kita ke more. Inbox saja. Jadi IP-nya yaitu 102. Nah, ini juga sudah berhasil. Nah, kita ke router pusatnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba semen. Di sini kita ke sistem, lalu ke identity. Nah, di sini saya akan namanya menjadi router pusat. Nah, kalau sudah kita bisa apply. Lalu, nah, di router cabang kita ganti juga. Di sini kita ganti namanya menjadi router cabang. Kalau sudah, kita bisa apply. Lalu
Nah, sekarang kita akan buat router cabang dan router pusat itu IP-nya jadi statik. Jadi kalau misal kita nyalakan atau matikan para thread-nya, IP-nya itu tidak akan berubah. Nah, tadi kita dapat yang otomatis. Kita coba untuk konfigurasi biar statik. Nah, sebelum saya coba terlebih dahulu. Nah, lalu kita akan lanjut konfigurasi agar itu tidak dapat IP DHCP dari ISP. Nah, di sini kita ke pusat. Lalu kita ke IP. Lalu ke DHCP client. Nah, di sini kita disable saja. Nah, lalu kita lakukan di terminal mappingnya saja karena tadi itu sudah disable. Nah, kita ke router pusatnya. Nah, di sini kita ketik IP address. Nah, lalu kita ketik addresses. Nomor IP-nya itu 10.0.137.100. Lalu kita /24. Lalu kita interface sama dengan IP header 1. Nah, lalu kita enter. Nah, kita coba print. Nah, di sini sudah ada ya. Kita akan konfigurasi untuk parameter gateway dan parameter DNS-nya. Kita coba ke IP root. Lalu di sini kita ketik print. Nah, coba di sini tuh ada gateway-nya tapi itu bukan mengarah yang ke SP. Nah, di sini kita bisa add gateway terlebih dahulu. Di sini kita 10.0. Satu. Lalu kita enter. Nah, kita coba print lagi. Nah, di sini gateway-nya sudah ada yaitu 10.0.137.1. Nah, sekarang kita coba konfigurasi DNS-nya. Kita ke IP DNS, di sini kita ketikkan lalu kita enter. Lalu kita coba print. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini kita coba ping perkenalkan, tapi sebelumnya kita keluar dulu. Nah, ini berhasil. Nah, jadi itu kita mendisable yang router pusatnya akan lewat sini. Nah, di sini kita mendisablekan router cabangnya di terminal pinatnya saja. Di sini kita ketikkan IP DHCP client. Lalu di sini kita ketik print. Nah, ini agar router cabang tidak mendapatkan IP dari ISP-nya, kita coba hapus ininya. Nah, kita ketikkan disable number 0. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini kita ketik print. Nah, di sini itu sudah tidak ada ya. Nah, dan itu konfigurasinya seperti di router pusat tadi. Lalu kita masuk ke IP address. Lalu di sini kita ketik address 10.0.137.102/4. Lalu interface header 1. Lalu kita enter. Nah, kita coba print. Lalu kita coba konfigurasi. Nah, di sini kita masukkan packetnya. Lalu di sini kita ketik print. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita coba ke IP DNS. Lalu kita set server. Nah, kita coba print. Nah, ini sudah ada. Lalu kita keluar. Lalu kita coba tengok-tengok. Nah, di sini sudah ada L. Nah, ya, sekarang baru kita akan connect inbox-nya itu memakai IP statik yang tadi kita sudah konfigurasikan. Kita coba dulu di router pusatnya. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu PO. Nah, jadi POP adalah protokol penembak router AS yang berfaedah untuk membangun sebuah network panel antar network router di atas sebuah TCP atau IP. Nah, POP merupakan protokol mikrotik atau support terhitung di Linux yang wajib dikompil manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di band office wajib menggunakan mikrotik untuk membangun panel kedua router baik untuk cabang maupun router pusat mesti terkoneksi ke internet. Lalu untuk menghubungkan antara set yang dimana antara set itu harus memiliki network yang sama. Lalu interface POP.
Nah, tapi kalau kita pakai yang EOP, maka si lokal atau klien atau VPC-nya itu harus menggunakan satu network yang sama. Nah, kita coba ekstrak lebih dahulu. Kita masuk ke interface. Lalu kita ke EOP tunnel. Lalu kita klik tanda plus. Nah, jadi itu kita akan membuat terowongan dari router pusat ke cabang. Di sini tuh namanya kita ganti. Nah, di bagian remote address kita tuliskan IP si router cabangnya. Yaitu 10.0.100. Lalu di sini untuk panelnya kita pakai 100. Kalau sudah kita bisa apply lalu oke. Nah, di sini biasanya itu ada informasi huruf R, tapi karena di cabangnya itu kita belum mengkonfigurasi, nah jadi belum ada. Nah, kita ke router cabangnya terlebih dahulu. Nah, kita ke interface, lalu kita ke EOP tunnel, lalu kita klik tanda plus. Nah, di sini namanya kita ganti menjadi pusat. Lalu untuk panelnya kita sama, kita pakai yang 100. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa apply. Oke. Nah, di sini sudah ada informasi R atau running. Nah, kita coba ke terminal. Nah, kita coba pin IP router pusatnya. Di sini kita pin. Lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu EOIP menggunakan antar klien. Jika klien lihat di sini ada VPC-nya, itu belum bisa komunikasi. Nah, kali ini kita akan coba biar VPC 1 dan VPC 2 nya itu bisa saling komunikasi. Nah, di sini kita ke dulu. Nah, untuk komunikasi juga networknya harus sama. Nah, intinya itu digunakan ketika klien di router pusat ataupun klien di router cabang itu pakai networknya yang sama. Nah, di sini itu kita gabungkan di 2 dan ether yang sama. Di sini kita akan jadikan bridge atau satu interface saja. Kita ke router pusatnya. Lalu kita ke bridge. Lalu kita klik tanda plus. Nah, di sini untuk namanya itu bridge atau bridge salah tadi or Nah, untuk IP-nya itu bridge. Lalu kita bisa apply. Oke. Nah, kalau kita tinggal masukkan PowerPoint-nya. Lalu kita klik tanda plus. Nah, interface-nya kita ganti ether 2. Lalu bridge-nya itu bridge for EOIP. Lalu kita apply. Lalu oke. Lalu kita add lagi. Di sini kita pilih yang cabang. Bridge-nya kita pakai yang bridge for EOIP. Lalu kita apply lalu oke. Kita lakukan hal yang sama juga di router cabang. Nah, di sini kita ke router cabang. Di sini kita ke bridge. Lalu kita klik tanda plus. Nah, untuk namanya kita sama saja seperti tadi. Itu for EOIP. Lalu untuk IP-nya itu bridge. Kalau sudah kita bisa apply lalu oke. Lalu kita ke port. Kita klik tanda plus. Oh, di sini kita interface-nya itu kita pakai yang ether 2. Lalu bridge-nya itu kita pakai yang bridge for EOIP. Ya sudah, kita bisa apply lalu oke. Nah, di sini kita nyalakan lagi. Interface-nya kita pakai yang ini. Kalau sudah kita bisa apply lalu oke. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita tinggal pasang IP untuk VPC-nya.
Nah, lalu di sini kita ke terminal VPC 1 dan VPC 2-nya. Di sini kita ketikkan IP 192.168.1.6/. Kalau sudah, kita ke show IP. Nah, di sini sudah ada IP-nya, lalu kita coba di VPC 2. Nah, di sini pada VPC 2-nya juga sudah ada. Lalu kita akan coba ping di VPC 2, ping ke VPC 1. Nah, di sini ada bisa. Lalu di sini kita gantian. Nah, di sini juga sudah berhasil. Nah, tetapi kalau kita melakukan di disable di panelnya masing-masing, di router pusat dan cabangnya, nanti si VPC 1 dan 2-nya itu tidak bisa berkomunikasi. Misalnya di sini kita ke router pusat, lalu kita ke bagian interface. Nah, di sini pada layout panel kita disablekan. Kita coba ping lagi. Nah, maka ini tidak bisa. Nah, kita coba nyalain lagi. Lalu kita coba ping lagi. Nah, ini sudah bisa lagi. Nah, ini kita ke bagian yang kelima, yaitu connect to interface. Nah, di sini kalau si klien atau VPC 1 dan VPC 2-nya kita coba ping 88, dia itu tidak bisa. Jadi dia itu belum terkoneksi ke internet. Nah, kali ini kita akan buat si VPC 1 dan VPC 2 itu bisa ping 88 atau bisa connect ke internet. Nah, tapi kita itu bingung setting ketuai di VPC 1 dan 2-nya itu pakai ether yang mana? Karena di sini itu ada ether 2, 1 dan panelnya. Tapi karena tadi si ether 2-nya ataupun ether yang pusat itu kalau dari cabang, terus kalau dari pusat yang cabang IO, cabang itu merupakan cabang itu mereka tidak bisa digabung dengan 2 yang di sini. Jadi masing-masing itu sudah digabungkannya di sini. Jadi di sini tuh, nah, pasang gitu itu ether yang sini, yang bridge. Nah, di sini kita ke router pusat, lalu kita ke IP, lalu kita ke addresses. Nah, di sini kita bisa add. Untuk adanya kita pakai yang (1.1). Lalu bagian interface-nya kita pilih yang bridge. Oke. Kalau sudah, kita bisa apply. Lalu oke. Nah, kita lanjut ke router cabangnya. Di sini kita ke IP, lalu kita ke addresses, kita tanda plus. Lalu di sini untuk addressnya kita pakai lalu untuk interface-nya kita ganti menjadi yang bridge. Kalau sudah, kita bisa apply. Lalu nah, kita tinggal coba ke VPC 1. Nah, si VPC 1 itu di router pusat. Nah, jadi katanya itu 1.1. Nah, kita coba di VPC 1. Katanya itu tadi nah, di sini itu berhasil. Lalu kita coba di VPC 2. Nah, di sini juga berhasil. Nah, setelah itu kita tinggal setting akses ke internetnya. Nah, kita mulai dulu di router pusat. Nah, di sini kita ke IP, lalu kita ke firewall. Nah, di sini kita ke NAT. Nah, di sini kita klik tanda plus. Nah, di sini untuk C-nya itu kita SRC NAT. Lalu untuk out interface-nya kita ganti menjadi karena R1 itu mengarah ke ESP. Di sini kita ke action. Kita ganti yang masquerade. Kalau sudah, kita bisa apply lalu oke. Nah, kita lakukan juga di router cabangnya. Di sini kita ke IP, lalu ke apply. Kita punya kita bagus. Kalau interface-nya kita pakai R1, lalu kita action, lalu kita pakai yang masquerade. Kalau sudah, kita apply lalu. Nah, kita coba pengujiannya, kita ke VPC 1. Nah,
Nah, di sini kita coba cek show IP. Ini IP-nya kan sudah ada di sini pada parameter gateway. Nah, DNS-nya itu masih kosong. Nah, kita mulai dari gateway-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan IP 192.168.1.6. Lalu untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.1/. Nah, ini tuh udah. Lalu DNS-nya itu kita klik IP DNS 8.8. Lalu kita bisa enter. Oh, di sini kita coba show IP. Nah, ini sudah terpasang. Kita coba ping 88. Nah, di sini udah berhasil. Nah, kita juga lakukan di VPC 2. Kita coba show IP. Di sini kita IP DNS. Lalu kita show IP, udah ada. Lalu kita coba ping 88. Nah, ini sudah berhasil bentuk PPP atau point to point protokol. Nah, terkait dengan PPP ini, tadi kan lokal aktivitas itu di router pusat dan batas cabangnya itu dia pakai network yang sama, yaitu 1.0. Nah, VPC 1 itu 1.6 dan VPC 2 itu 1.7. Nah, sekarang gimana nih kalau mereka berdua itu pakai network yang berbeda? Jadi ini tidak sama lagi. Nah, maka nantinya itu kita akan pakai jenis VPN tunneling yang PPP. Nah, di sini point to point protokol itu digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antar dua koneksi yang berbeda melalui internet. Nah, PPP itu dapat menyediakan autentikasi koneksi eksplisit dan kompresif. Nah, lalu router AS itu mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba tunneling PPP yaitu yang PPTP. Nah, di sini saya sudah menambahkan network. Karena di sini PPP itu untuk menghubungkan network yang berbeda. Di sini VPC 1 itu 1.0 dan VPC itu 2.0. PPTP itu berjalan klien dan server. Karena itu beda network, nantinya itu kita harus tambahkan IP di dua router pusat dan dua router cabangnya. Nah, yang tadinya itu akan menjadi gateway untuk VPC 1 dan VPC 2-nya. Bisa langsung ke Winbox. Kita ke router pusat dulu. Kita ke IP lalu ke addresses. Ini ke IP lalu kita ke address. Di sini kita add lagi. Nah, di sini kita pakai yang sama seperti tadi. Lalu untuk interface-nya kita pakai yang Ether 2. Kalau sudah kita bisa apply lalu. Nah, di sini kita bisa akan membuat DHCP server di router pusat dia VPC-nya itu nanti dapat IP otomatis. Nah, kita ke router pusat lagi. Kita ke IP lalu ke DHCP. IP lalu ke DHCP server. Nah, tapi sebenarnya di sini yang 1.1 itu bridge for IP kita hapus saja. Sini kita hapus. Kita ke DHCP setup. Di sini kita pilih yang header 2. Kita coba next. Lalu kita oke. Nah, sebelumnya kita cek di bagian bridge-nya dulu. Lalu kita ke port. Nah, di sini 2 itu tergabung dengan bridge. Nah, mungkin kita bisa disatukan dulu. Lalu kita ke DHCP server lagi, DHCP setup. Lalu kita next saja. Kita lakukan hal yang sama juga di router cabang. Kita ke firewall. Lalu kita ke sini, kita ke bridge. Lalu di sini kita bisa tekan terlebih dahulu. Lalu kita ke IP, lalu kita ke addresses. Kita hapus saja. Ini kita hapus. Kita add lagi. Di sini yaitu. Lalu di sini untuk interface-nya kita pakai yang 2. Kalau sudah kita bisa apply lalu deh. Lalu kita ke IP, lalu kita ke DHCP server. Lalu di sini biar si VPC 2 itu dapat otomatis, lalu kita ke DHCP setup. Nah, di sini kita bisa pilih yang header 2. Nah, lalu di sini kita bisa next saja. Lalu di sini kita oke. Nah, kita coba request DHCP di VPC 1 dan 2. Nah, di sini kita di VPC 2 dulu. Nah, di VPC itu mendapatkan 254. Nah, sekarang kita coba di VPC 1. Nah, di VPC 1 kita mendapatkan 254. Nah, di sini kita langsung konfigurasi PPTP-nya. Kita masuk ke router
pusat dulu. Di sini kita ke PPP, lalu kita ke PPP, lalu kita ke PP server, lalu endpointnya kita centang, lalu kita apply, lalu nanti kita akan buat PPP klien atau silakan cabangnya, yaitu ketika connect ke panelnya itu dia pakai autentikasi username dan password. Di sini kita pergi ke menu scripts, lalu kita klik tanda plus. Nah di sini untuk namanya saya akan memakai PPTP Mita. Nah di sini untuk passwordnya saya akan pakai 1, 2, 3 saja. Nah di sini untuk servernya kita pakai yang PPTP-TP. Nah di sini pada lokal addressnya itu merupakan IP dari si PPTP tunnel. Nah kalau remote addressnya itu PPTP tunnel tidak ada cabangnya. Nah di sini kita nah di sini saya akan coba lagi. Di sini untuk nah lalu kita bisa mendefinisikan si PPTP servernya di sini. Untuk lokalnya kita bisa pakai yang tadi, yaitu 10.10.10.1. Lalu untuk remote addressnya, benar ya salah. Remote addressnya kita pakai yang 10.10.10.2. Nah di sini passwordnya biar kelihatan kita bisa ke setting, lalu ke hide password. Kita bisa apply, lalu oke. Nah kita coba di router cabangnya, lalu kita ke PPP. Di sini di bagian internet kita yang PPP klien. Nah di sini default saja. Nah di sini kita tuliskan IP salary server pesannya saja atau si PPTP server. Nah ini untuk username-nya itu seperti tadi kita pakai PPTP. Nah lalu passwordnya 1, 2, 3. Nah di sini untuk profilnya itu kita pakai default saja. Nah lalu kita bisa apply. Nah di sini sudah ada informasi arah lain. Nah kita coba cek ada di. Nah kita ke addresses. Nah ini merupakan IP di tunnel atau cabangnya. Nah kita ke pusat lagi. Kita ke terminal. Kita coba ping IP tunnel. Nah di sini udah. Nah tadi kita kalau lihat IP point, nah di sini adanya 1.0. Oleh karena itu, VPS 1 dan VPS 2 itu belum berkomunikasi. Nah untuk bisa saling berkomunikasi, kita itu bakal lanjut ke bagian PPTP static routing dan test koneksi. Di sini kita akan pusatnya. Nah di sini kita akan static routing menambahkan si network 2.0-nya. Nah di sini kita tuliskan gateway-nya. Lalu kita coba enter. Nah di sini kita coba apply. Nah ini sudah ada nomor. Ini kalau sama di router cabang. Nomor cabang itu belum ada rute 1.0. Kita masuk ke router cabangnya nanti di router kita akan pakai shell I. Sini kita ke IP lalu kita ke router. Sini kita belum ada 1.0, kita bisa klik add. Nah di sini DSP-nya itu kita pakai yang itu. Nah di sini gateway itu 10.10. Apa ini? Kita apply. Lalu oke. Oke langsung saja kita coba ping di PC 1. Nah di sini kita coba di sini kita coba di PC 2 dan di PC. Nah untuk PPTP ini kita sudah selesai. Nah kita akan lanjut ke L2TP. Nah untuk L2TP kita akan belajar dari konsep dan setup topologinya. Nah salah satu service VPN yang terdapat di Microsoft itu adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol. Nah di mana L2TP itu merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2V. Network Security Protocol deskripsinya digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi LTTP itu menggunakan UDP per 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, LUTTP itu dikombinasikan dengan IPS menjadi L2TP atau IPS. Nah sama seperti PPTP, CL2TP itu juga berdasarkan server dan klien. Nah sebelum kita hapus dulu konfigurasi sebelumnya. Di sini kita ke router pusat.
Nah, di sini ada tulisan D. Nah, di sini kita ke PPTP. Lalu kita hapus. Lalu kita ke scripts. Lalu kita ke router cabangnya. Nah, di sini tuh ada yang S. Ini unavailable karena di sini tadi sudah kita hapus. Sini kita hapus saja. Kita cek juga yang di pusat. Nah, kita ke materi yang selanjutnya yaitu LT2TP IP konfigurasi. Nah, jadi LTTP itu biasanya kita sandingkan dengan IPS agar dia lebih secure. Nah, jadi keamanannya juga lebih tinggi dari yang sebelumnya kita sebelumnya. Nah, di sini kita ke router pusat. Nah, di sini router pusat itu sebagai LTTP servernya. Lalu router bank itu sebagai kliennya. Di sini kita ke PPP. Di bagian interface, kita bagian LT2. Nah, di sini kita lihat ada IP. Di sini kita akan gunakan lebih aman kalau di sel. Nah, di sini kita yes. Nah, untuk IP secretnya itu kita bebas. Nah, di sini saya akan menamainya. Nah, lalu kita juga akan pakai authentication username juga. Nah, kita ke secret. Lalu kita add. Nah, di sini untuk namanya saya akan pakai L2TP. TP Mita. Nah, di sini untuk passwordnya saya akan pakai 1 2 3. Nah, saat di sini kita pakai. Di sini passwordnya kita ganti default. Nah, untuk local addressnya di sini saya akan pakai yang ini. Untuk kamu kita dari dulu. Nah, di receptionnya saya akan pakai IP. Kalau sudah kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita lanjut ke router cabangnya. Nah, di sini kita ke PPP, lalu kita ke interface. Di sini kita pilih sebagai L2TP client. Di sini pada bagian generalnya, terus saja lalu kita bagian default. Nah, di sini untuk connect-nya. Pada sini kita pakai. Nah, untuk passwordnya yaitu. Kemudian bagian IP kita centang. Nah, di sini untuk IP scriptnya script sudah kita apply. Lalu saya akan ke router pusatnya. Lalu saya akan ke terminal. Nah, di sini kita coba ping. Nah, di sini udah berhasil. Nah, tetapi kalau kita IP root point itu belum muncul. Nah, di sini. Jadi 1 dan 2 itu belum bisa berkomunikasi. Nah, untuk melakukan lanjut pembahasan yang berikutnya yaitu LTTP static routing dan test koneksi. Di sini kita ke router pusatnya, kita tambahkan static routing. Dan di sini kita klik tanda plus. Lalu untuk ISP address-nya kita pakai yang 100. Nah, di sini katanya kita pakai yang. Lalu kita bisa apply lalu kita nah, kita lakukan juga di router cabangnya. Nah, di sini kita klik tanda plus. Untuk DSA kita yang. Kita coba uji di divisi 1 dan divisi 2. Nah, di sini itu berhasil. Lalu kita divisi 2. Lalu kita pakai jalur stretch. Lalu kita coba di divisi 2. Nah, di sini berhasil. Lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu PPOE konsep. Ini
di PPOE konsep. Nah, jadi PPOE itu merupakan point-to-point protocol over internet. Nah, ini merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Itu merupakan tunnel yang digunakan di ESP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP, lalu memberikan autentikasi, unscripted, dan kompresi. Nah, PPOE itu hanya fokusnya pada satu jaringan, one broadcast domain. Nah, jadi nanti kalau klien itu pengen internetan, itu perlu alasi username dan password. Jadi kalau nanti si router dia belum connect PPOE servernya, itu nantinya si klien itu nggak bakal bisa internetan kita ke materi selanjutnya, yaitu setup topologi. Di sini saya akan hapus saja. Nah, jadi nanti di si router pusat itu dia akan bertindak sebagai router ISP. Nah, jadi nanti PPO servernya itu di router pusat. Nah, nanti si router cabangnya itu mereka nggak bakalan bisa akses internet. Nah, di sini saya ubah namanya menjadi ISP ya. Di sini kita kunci RMK. Nah, ini kita ke router pusat. Nah, saya akan ganti dulu hostname-nya. Nah, di sini di router cabang juga saya akan ganti namanya. Di sini sudah berubah. Nah, kita coba IP address. Nah, di sini pada saat itu masih 100. Nah, di sini kita hapusin dulu. Kita ke PPP. Sini kita hapus namanya. Oke, kita apply. Oke, itu di bagian nah, lalu kita juga ke secret. Oops. Nah, di sini kita hapus saja. Nah, di sini pada router ISP itu masih ada IP, kita hapus. Sini kita ke IP. Lalu ke addresses. Ada 2. Oops. Nah, bisa dilihat di sini pada router Mita itu sudah tidak berhubungan sama ISP. Nah, jadi kita bakalan pada root untuk remote ke Winbox-nya. Nah, di sini kita nyalakan fitur roomnya dulu. Dulu di router ISP. Nah, di sini kita ke router ISP. Lalu kita ke tools. Lalu ke room. Nah, di sini kita centangkan. Lalu kita apply. Lalu kita aktifkan room di router Mita. Nah, di sini kita ketikkan room set lalu nah, kita coba apakah sudah aktif apa belum. Nah, ini sudah aktif. Nah, lalu kita akan connect router navigatingnya ya ISP. Nah, di sini kita new Winbox. Lalu kita coba connect ke room. Oke, ini kita nah, ini udah bisa. Lalu kita coba hapus config IP-nya. Nah, ini untuk router 2 kita hapus.
Lalu kita ke pembahasan yang selanjutnya yaitu PPOE konfigurasi. Nah, langsung saja kita ke router ESP-nya. Lalu di sini kita ke PPP, lalu ke PPOE. Salah guys. Buka Tenda Plus. Lalu kita bisa ganti menjadi service PPE. Oke. Nah, untuk interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Oke, salah. Kalau sudah, kita bisa apply lalu. Nah, kita pergi ke secret. Lalu kita bisa ke tanda plus. Lalu untuk namanya saya akan pakai PPOE. PPOE. Ya. Lalu untuk passwordnya 3. Nah, sepertinya kita pakai yang PPOE. Di sini saya akan definisikan terlebih dahulu lewat teks. Di sini lalu untuk local address-nya yaitu 192.d168.1.1. Lalu untuk remote address-nya itu nah, kalau sudah kita bisa apply. Kita ke router mintanya. Di sini kita ke PPP. Lalu kita ke interface. Nah, di sini kita disewakan terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita pilih yang client. Nah, di sini pada kenyataannya kita fokuskan pada interface-nya. Di sini untuk username itu kita pakai PPPOE. Sama seperti yang tadi, sini passwordnya .2. Nah, pada defaultnya di sini kita centang use. Lalu sudah kita bisa apply lalu. Nah, di sini kita ke new terminal. Di sini kita coba ping. Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba cek IP route point. Aduh, salah. Ini print. Nah, di sini tuh pada router configuration di sini sudah ada informasi statik. Jadi itu adalah gunanya default route tadi. Ketika si klien atau VPC 1 dan 2 mau internetan, maka dia itu aksesnya ke IP yang PPOE-nya. Nah, lalu kita ke materi yang selanjutnya yaitu PPOE share internet connection di customer. Nah, di sini pada router Navira jika mau nah, di sini di router kita jika mau ping 88 itu bakalan bisa, tapi klien lokalnya atau VPC itu dia belum bisa. Nah, di sini kita bakalan share internet connection, kita ke router kita lagi. Di sini kita pakai yang bridge saja. Nah, ini masih ada yang sebelumnya kita disebutkan, lalu kita ke port. Oh, di sini kita Nah, tadi kita sudah menggabungkan 2 dan 3 itu jadi satu interface. Nah, dari satu interface DR tadi kita pasang IP-nya. Namanya itu kita tambahkan IP, lalu kita ke IP, lalu kita ke addresses. Lalu kita ke tanda plus. Nah, di sini saya akan pakai 10.10.1/4. Nah, lalu si interface-nya kita ganti menjadi bridge for
Lalu kita mungkin akan konfigurasi DHCP servernya di sini biar divisi 1 dan divisi 2 itu dapat IP secara otomatis. Kita ke router muka. Lalu kita ke IP. Lalu kita ke DHCP server. Nah, di sini kayaknya gini karena di dua itu kita digabungkan. Di sini kita hapus saja. Lalu kita ke DHCP setup. Lalu di sini internetnya itu kita pilih yang bridge. Lalu kita bisa sendiri saja. Lalu kita coba request IP DHCP di divisi 1 dan divisi 2. Tapi pada divisi 1 itu sudah mendapatkan IP DHCP yaitu 10.10.10.4. Lalu pada divisi 2 mendapatkan 10.10.10.3. Nah, sekarang kita tinggal share koneksi internetnya biar dia bisa 88. Nah, di sini kita bisa ke router kita. Nah, untuk share internet kita harus konfigurasi NAT. Kita ke IP, lalu kita ke firewall, lalu kita ke NAT, kita ke NAT plus. Nah, di sini untuk jurnalisasinya itu kita pakai yang SRC. Lalu ini kita ganti menjadi, lalu kita ke action, lalu pada action kita ganti maskulat, salah, lalu kita apply, lalu nah kita coba ke 88. Nah, lalu kita ke materi yang terakhir yaitu POE limitasi limit bandwidth pada PPOE. Nah, bandwidth itu berarti kecepatan. Nah, jadi kita itu akan mengatur bandwidth atau limit kecepatan di router customernya yang di sini. Nah, sehingga jaringan ada di bawah ruang router ini itu bisa menggunakan bandwidth atau kecepatan yang bisa ditentukan di router sini. Sedikit saja. Nah, di sini kita hubungkan. Nah, di sini kita akan tambahkan 4. Kita masuk ke router kita ke bridge. Di sini pada pause kita add lagi. Lalu kita tambahkan 4. Sudah kita bisa. Nah, lalu kita konfigurasi untuk bandnya. Nah, kita bisa masuk ke PPP. Lalu kita ke profil. Nah, di sini kita pakai yang default saja. Lalu di sini untuk bandwidthnya berapa? Di sini saya akan pakai yang 2 mega dengan Nah, setelah ke profil kita lalu langsung masuk ke Dr. Chrome. Lalu kita bisa. Nah, jadi sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.